Ya, pada kali ini akan kita bahas mengenai lookup. Lookup itu merupakan fungsi dari spreadsheet dalam hal pencarian atau menampilkan data sesuai dengan referensi yang dirumuskan. Seperti itu. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada VLOOKUP dan yang kedua ada HLOOKUP. VLOOKUP itu mempunyai sumber data dengan posisi vertikal, sedangkan HLOOKUP itu sumber datanya uh, ber, ber, berposisi atau berbentuk horizontal. Apa vertikal dan horizontal? Sekarang kita lihat pada kumpulan data berikut. Ya, di sini ada tabel pertama. Tabel ini akan mengacu pada tabel bantu yang ada di bawahnya ini. Ini ada tabel keduanya. Ya, kita lihat di sini kode dari mata pelajaran itu urutannya ke bawah. Jadi kode pertama, kode keduanya di bawah, kode ketiganya di bawah, dan keempatnya di bawah. Nah, ini karena dari atas ke bawah, maka dia menggunakan rumus VLOOKUP atau datanya berupa vertikal atas ke bawah. Begitu juga isian dari mat ini, yaitu matematika. Kodenya mat ini mempunyai item matematika, kemudian phys ini fisika, datanya juga ke bawah. Jadi kalau dia ke bawah, posisinya dari atas ke bawah ini menggunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan yang di sebelah kanan ini kumpulannya, ini menggunakan nantinya akan kita gunakan menggunakan fungsi HLOOKUP horizontal, di mana data pertama untuk kode itu berada di uh, sel H7, sedangkan untuk kode keduanya berada di sampingnya, ya. Jadi menyamping seperti itu, dan ini berposisi horizontal. Demikian juga isi dari kode tadi, mat ini matematika, fisika, ekonomi, bahasa Indonesia. Ini mari kita sama-sama pahami terlebih dahulu sebelum kita melakukan penggunaan rumusnya. Oke, selanjutnya kita akan mengisikan pada tabel di sini. Mestinya di sini akan muncul tulisan matematika sesuai dengan tabel yang ada di sini, ya. Maka rumus yang kita gunakan adalah sama dengan, karena datanya berupa data vertikal, kita isikan dengan rumus VLOOKUP, kemudian kita buka kurung. Oke, isian pertama adalah lookup value, atau di sini adalah kode yang kita kaitkan dengan tabel bantu yang ada di bawah tadi, ya. Kita pilih B3, kemudian pembatasnya menggunakan koma di sini, ya. Pembatasnya bisa koma, bisa titik koma, tergantung dari masing-masing komputer. Kita bisa lihat di sini pembatasnya. Menggunakan apa dia? Kalau dia menggunakan titik koma, maka kita ikuti dengan titik koma. Pada saat pembatas ini sudah kita berikan, maka tampilan selanjutnya yang harus diisi yaitu tabel array. Ya. Tabel array di sini adalah kumpulan dari tabel bantu tadi. Ya. Ini kita blok saja. Kemudian isian ketiga ini adalah kolom indeks 6. Nah, di sini bisa kita lihat indeksnya dari tabel bantu ini itu merupakan urutan, ya, urutan yang keberapa yang ingin kita munculkan. Di sini isian dari tabelnya ada data 1 kolom pertama, ini kolom kedua, hanya terdiri dari 2 kolom saja untuk tabel ini. Sementara yang ingin kita tampilkan adalah data-data yang berada di dalam kolom kedua. Maka di sini kita isikan dengan nilai 2. Setelah itu, isian selanjutnya adalah true or false, ya. Ini opsional sebenarnya, tapi kita isikan saja dengan menuliskan false, karena kita menginginkan nilai yang muncul adalah nilai yang sesuai, bukan nilai yang kalau true kita pilih maka nilainya adalah nilai yang kurang lebih saja, ya. Kita pilih yang nilai nilai pastinya, yaitu menggunakan isian false. Ini, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enter, ya. Maka otomatis di sini mulai memunculkan nilai yang sama. Oke, selanjutnya
Ini kita akan melakukan copy tarik ke bawah, tetapi sebelum itu eh, copy tarik akan terjadi ya eh, jika ini tarikannya lebih besar daripada ukuran tabelnya, maka dia akan bisa mengalami nilai error. Kenapa? Karena ukuran dari eh, atau rank dari kumpulan tabel ini juga bergeser ke bawah nantinya, ya. Supaya dia tidak bergeser ke bawah, kita bisa berikan tanda dolar untuk mengunci di belakang B, kemudian di belakang angka, ya. Jadi dia akan mengunci titik B7 ini di sini, dan juga mestinya dia akan mengunci di belakang titik C atau di titik C10. Maka di C kita berikan juga seperti ini. Mohon untuk dipahami. Jadi di sekitar nama kolom, ya, kolom B ini kita berikan dolar, dan di kolom C kita berikan dolar. Bentar. Setelah itu bisa kita lakukan copy tarik dengan aman. Bin itu adalah bahasa Indonesia, ya, sesuai. Selanjutnya di bagian tabel kedua, kita ingin memasukkan juga, tetapi data awalnya ini berbentuk berposisi horizontal, ya, maka kita gunakan rumus H lookup. Isinya kurang lebih saja. Yang pertama adalah lookup value ini, kemudian ada tabel array, berarti ini tabelnya kita kopikan seperti ini. Selanjutnya ada row index 6 atau nomor baris, ya. Kalau tadi adalah nomor kolom, sekarang adalah nomor baris. Di sini di tabel bantu ini, ya, ini terdiri dari 2 baris. Sementara yang ingin kita tampilkan adalah baris yang kedua, sama seperti yang tadi, ya. Kita isikan nilai 2. Kemudian isian selanjutnya adalah false untuk menampilkan data yang sama persis. Enter, maka muncul matematika. Setelah itu, biar copy tarik di kolom ini sama, ya, aman, maka kita berikan dolar seperti tadi pada tabel array sebelum dan sebelum angkanya, sebelum kolom, dan sebelum barisnya. Enter. Setelah itu kita lakukan copy tarik seperti ini. Demikian pembahasan lookup.